Jika Anda tertarik dengan potensi diri dan bagaimana kita dapat membentuk hidup kita sesuai keinginan, pastikan untuk tetap bersama kami. Mari kita membawa konsep self-image dalam psycho-cybernetics menjadi sebuah cerita. Bayangkanlah seorang perempuan, kita sebut dia Sarah. Sarah hidup dalam dunianya yang penuh dengan keraguan dan ketidakyakinan. Setiap kali dia melihat dirinya dalam cermin, yang terpantul adalah citra diri yang penuh dengan kekurangan dan ketidakmampuan. Suatu hari, Sarah menemukan sebuah cermin ajaib. Cermin ini tidak biasa. Ia mencerminkan tidak hanya penampilan fisik, tetapi juga pandangan dalam hati dan pikiran. Saat Sarah melihat ke dalam cermin ini, dia terkejut melihat betapa negatifnya citra dirinya. Namun, cerita ini tidak berakhir di situ. Sarah bertemu dengan seorang mentor bijaksana yang memperkenalkannya pada konsep self-image. Mentor itu memberitahu Sarah bahwa cermin tersebut adalah gambaran dari cara dia melihat dirinya sendiri. Sarah menyadari bahwa untuk merubah gambar di cermin, dia harus memulai merubah pandangan dalam dirinya. Dengan bimbingan mentor, Sarah memulai perjalanan kesadaran diri. Dia mulai mengganti pandangan negatif tentang dirinya dengan apresiasi dan penghargaan terhadap kekuatannya. Pada setiap langkah perubahan, cermin mencerminkan perubahan positif dalam citra dirinya. Cerita Sarah adalah cerminan bagaimana konsep self-image dapat mengubah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini mengajarkan kita bahwa seperti cermin ajaib Sarah, pandangan kita terhadap diri kita sendiri adalah kunci utama dalam membentuk realitas hidup kita. Mari kita masuki dunia cerita untuk menjelaskan poin kedua ini. Mekanisme psycho-cybernetics. Teman-teman, perkenalkan kita pada seorang pria bernama Alex. Alex adalah seorang insinyur yang mahir merancang sebuah sistem otomatis. Suatu hari Alex mendapatkan sebuah proyek yang unik. Ia diminta untuk merancang autopilot untuk pikiran manusia. Meskipun pada awalnya terdengar mustahil, Alex mulai memahami bahwa otak manusia sebenarnya sudah memiliki sistem seperti itu, yang dikenal sebagai psycho-cybernetics. Dalam pencarian Alex untuk memahami mekanisme ini, ia menemui mentor tua yang bijaksana. Mentor itu membimbing Alex untuk melihat otak sebagai mesin kendali yang mengarahkan diri kita menuju apa yang kita yakini. Mirip dengan sistem autopilot, otak kita terus berusaha mencapai keseimbangan antara realitas dan citra diri yang kita yakini. Alex menyadari bahwa kita bisa memprogram otak kita dengan keyakinan dan pandangan hidup yang positif, sebagaimana kita memprogram sistem kendali otomatis. Dengan memahami dan mengelola mekanisme psycho-cybernetics ini, kita dapat menjadi pilot yang bijak dalam mengarahkan hidup kita menuju tujuan yang kita inginkan. Cerita Alex menunjukkan kepada kita bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk menjadi perancang pikiran kita sendiri. Seperti Alex yang memahami dan memanfaatkan mekanisme autopilot, kita juga dapat mengarahkan otak kita untuk mencapai potensi penuh dan menciptakan realitas yang kita impikan. Sekarang, mari masuki cerita tentang poin ketiga, proses rekayasa ulang self-image dalam psycho-cybernetics. Teman-teman, mari bertemu dengan karakter kita, seorang perempuan bernama Emma. Emma adalah seorang seniman yang hidup di kota kecil. Meskipun memiliki bakat luar biasa, Emma selalu merasa tidak cukup dan seringkali meragukan dirinya. Suatu hari, ia menemukan buku kuno di toko buku antik yang berbicara tentang keajaiban rekayasa ulang self-image. Dengan buku itu sebagai panduannya, Emma memulai perjalanan kesadaran diri yang mendalam. Ia merenung tentang kekuatan kata-kata yang ia pilih untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Emma sadar bahwa untuk mengubah citra diri yang negatif, ia harus memulai dengan merubah cara berbicara dan berpikir tentang dirinya sendiri. Setiap hari, Emma melibatkan dirinya dalam praktik afirmasi positif dan visualisasi diri yang sukses. Dia mulai menggantikan keraguan dengan keyakinan
dan memperlakukan dirinya dengan penuh kasih sayang. Proses ini, bagai seni yang terus berkembang, membantu Emma memahami bahwa dirinya adalah kanvas hidupnya sendiri. Melalui perjalanan rekayasa ulang self-image, Emma tidak hanya menemukan kebahagiaan dalam seni yang diciptakannya, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupannya. Kisah Emma mengajarkan kita bahwa kita bisa menjadi seniman dari kehidupan kita sendiri, merancang citra diri yang penuh dengan warna dan mempesona. Mari kita merambah ke dalam dunia cerita untuk menjelaskan poin keempat, peran kreativitas dan imajinasi dalam psycho-cybernetics. Teman-teman, temui karakter kita seorang ilustrator berbakat bernama Oliver. Oliver hidup di sebuah desa kecil di mana ia mengekspresikan dirinya melalui seni. Namun, ia merasa terbatas dan merindukan sentuhan magis dalam karyanya. Suatu hari, seorang pelukis tua yang bijaksana datang ke desa dan membawa buku tua yang penuh dengan cerita fantastis. Dalam buku itu, Oliver menemukan keajaiban kreativitas dan imajinasi. Dia belajar bahwa otaknya adalah palet untuk menciptakan dunia yang tak terbatas. Oliver memutuskan untuk menerapkan konsep ini dalam seninya dan dalam hidupnya. Setiap kanvas menjadi petualangan baru. Oliver membiarkan warna dan garis membawanya ke tempat-tempat yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Melalui seni, ia merancang cerita hidupnya yang memukau dan penuh keajaiban. Dengan kreativitas dan imajinasi sebagai pemandu, Oliver melihat dunianya dengan mata baru. Ia belajar bahwa setiap tantangan adalah kanvas kosong yang menanti sentuhan ajaibnya. Begitu dia membiarkan imajinasinya berkembang, hidupnya menjadi lukisan yang sangat indah. Kisah Oliver mengajarkan kita bahwa kreativitas dan imajinasi bukan hanya alat untuk seniman, tetapi kunci untuk membuka pintu ke dunia yang lebih luas dan menginspirasi, seperti Oliver. Kita semua memiliki kekuatan untuk mengukir kisah unik kita sendiri dengan sentuhan kreativitas dan imajinasi. Dan itulah rangkuman singkat dari Psycho-Cybernetics karya Maxwell Maltz. Buku ini benar-benar membuka mata kita tentang bagaimana kita dapat membentuk hidup kita melalui pola pikir dan keyakinan yang kita miliki. Pastikan untuk mendapatkan salinan bukunya. Jika Anda ingin menjelajahi lebih dalam buku ini, kalian bisa klik ya untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan, kalian bisa beli yang berupa e-book ataupun buku fisik. Nanti kalau ada versi bahasa lain selain Indonesia dan Inggris, saya akan cantumkan juga ya. Kalian bisa klik di sana untuk membeli bukunya. Jadi sekian untuk cerita dan ringkasan buku kali ini. Saya Ahmad NH. Terima kasih.